Di pucuk sebuah pohon akasia yang telah berumur puluhan tahun, tergantung sebuah sarang madu yang megah. Dari luar terlihat seperti benteng lilin yang berlapis-lapis, berkilau keemasan diterpa sinar matahari. Di dalamnya, hidup ratusan lebah pekerja, penjaga, pengawas madu, lebah jantan, dan sang ratu lebah yang dihormati. Dalam dunia itu, aturan sangat ketat. Setiap lebah punya tugas. Mereka lahir, belajar, bekerja, dan akhirnya mati dalam ritme yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Namun di tengah kehidupan yang tertib itu, lahirlah seekor lebah kecil. Tubuhnya lebih mungil dari lebah lainnya. Sayapnya sedikit cacat. Ia lahir pada musim hujan ketika bunga sulit ditemukan. Sang ratu memberi nama Wadu. Sejak awal, Wadu dianggap lemah. Ia tak bisa terbang sejauh lebah lain. Sayapnya lelah lebih cepat. Bahkan saat latihan pengumpulan nektar, ia selalu tertinggal. Beberapa lebah penjaga mengejeknya. Apa gunanya lebah kecil yang tak bisa terbang jauh? Tapi Wadu tidak marah. Ia hanya menatap bunga-bunga yang jauh di bawah sana, dan hatinya berbisik. Aku akan berguna, aku pasti akan menemukan jalanku. Wadu memiliki kelebihan yang tak dimiliki lebah manapun. Ia bisa mendengar suara bunga. Bukan dalam bahasa yang dimengerti secara harfiah, tapi dalam getaran lembut, seolah bunga berbicara dengan bisikan angin. Saat bunga bersedih, Wadu merasa sedih. Saat bunga bahagia, Wadu ikut senang. Ia mulai sering menyendiri di petak-petak bunga yang sepi, menyentuh kelopak-kelopak, mendengarkan, dan sesekali menangis diam-diam. Musim berganti. Sarang tumbuh. Lebah-lebah bekerja keras mengumpulkan nektar dari padang nektar timur, ladang bunga liar yang luasnya sejauh mata memandang. Bunga matahari, dandelion, lavender, bunga kopi, hingga bunga-bunga liar beraneka warna mekar sepanjang musim. Padang itu adalah surga. Bahkan disebut-sebut sebagai tulang punggung kehidupan koloni. Ratu Lebah sering berkata, selama padang timur hidup, kita akan terus hidup. Namun, suatu hari yang aneh, beberapa lebah pengintai kembali dengan wajah cemas. Padang bunga mengecil. Banyak bunga hilang. Tanah mulai tandus. Lapor mereka. Ratu mengirim regu pengumpul. Tapi dari 10 lebah yang dikirim, hanya 2 yang kembali. Dan keduanya sakit. Tubuh mereka tertutup debu. Sayap mereka rusak. Dan madu dalam perut mereka terasa pahit. Ada sesuatu di sana, ujar salah satu lebah terakhir sebelum kehilangan kesadarannya. Ketegangan menyelimuti sarang. Untuk pertama kalinya, suara panik memenuhi lorong-lorong lilin. Ratu Lebah memutuskan untuk menghentikan semua penerbangan ke padang timur. Fokus ke utara dan barat saja, titahnya. Namun bagi Wadu, suara bunga di padang timur tak pernah berhenti. Setiap malam, ia mendengar isakan yang datang dari arah itu. Kelopak yang menangis, tangkai yang bergetar ketakutan. Bunga-bunga memanggil namanya. Ia tidak bisa tidur. Ia tidak bisa diam. Akhirnya, tanpa pamit, Wadu terbang pada malam hari. Ia menyelinap melewati penjaga gerbang sarang dan meluncur ke udara. Angin malam menyentuh tubuh kecilnya. Bulan menyinari jalannya. Ia menuju padang timur yang kini diselimuti kabut. Butuh waktu 2 hari baginya untuk tiba di sana, dengan istirahat di balik daun, dan bersembunyi dari burung pemangsa. Dan ketika ia tiba, hatinya hancur. Padang bunga telah berubah menjadi ladang kosong. Tanah menghitam. Ada jejak ban besar. Kaleng berserakan. Plastik menutupi rumput. Dan di tengah kehancuran itu, berdiri alat berat berwarna oranye yang terdiam seperti monster raksasa. Wadu terbang rendah, mencari bunga. Ia hanya menemukan sisa tangkai, kelopak yang tercabik, dan akar yang tercabut paksa. Tapi di balik batu, ia mendengar bisikan lemah. Di sana, di tempat yang nyaris tak terlihat, tumbuh satu bunga liar kecil. Bunga itu kotor, daunnya sobek, tapi masih hidup. Bunga itu berkata pada Wadu, "Kami tak menyerah, kami menunggu." Mata Wadu berkaca-kaca. Ia mulai membersihkan kelopak bunga itu dengan sayapnya. Ia mengumpulkan embun.
Ia mencari serbuk sari dari bunga-bunga sisa. Ia mulai menanam biji yang tersebar. Hari demi hari, Wadu tinggal di sana. Ia tak kembali ke sarang. Ia bekerja sendiri. Kadang ia pingsan kelelahan. Tapi ia bangun lagi. Di waktu bersamaan, koloni mulai merasakan dampak kehilangan padang timur. Produksi madu menurun. Lebah-lebah mulai bertengkar. Beberapa mulai menyalahkan ratu. Kegelapan menggantung di udara. Tapi suatu pagi, sekelompok lebah pengintai yang mencari bunga baru terbang ke timur, berharap menemukan apapun. Dan mereka menemukan Wadu. Bekerja sendiri. Dikelilingi puluhan bunga liar kecil yang baru tumbuh. Mereka kembali ke sarang dengan berita mengejutkan. Wadu masih hidup. Dan bunga-bunga mulai tumbuh kembali. Kabar itu menyebar cepat. Ratu tak bisa percaya. Ia memanggil seluruh penjaga dan berkata, "Jika si kecil Wadu bisa menyelamatkan padang timur seorang diri, maka kita semua bisa melanjutkan perjuangan itu bersama." Seluruh koloni pun terbang. Ribuan lebah memenuhi langit, membawa air, membawa biji, membersihkan plastik, menyemai bunga baru. Padang itu berubah. Perlahan, tapi pasti, bunga-bunga liar mulai mekar kembali. Warna kembali menghiasi padang yang dulu mati. Dan Wadu, ia duduk di tengah-tengah padang itu, dikelilingi bunga-bunga yang kini memanggilnya, penjaga kecil yang tak menyerah. Ia tak lagi diejek, ia tak lagi dianggap lemah. Bahkan ratu datang sendiri dan menunduk di hadapannya. "Mulai hari ini," ucap ratu, "kau bukan sekadar lebah pekerja. Kau adalah pelindung padang nektar. Gelar yang tak pernah diberikan kepada siapapun sebelumnya." Dan di antara bunga-bunga yang kembali bermekaran, Wadu terbang. Mungkin tubuhnya masih kecil, tapi dunia tahu, hati lebah kecil itu telah menyelamatkan ribuan kehidupan.